Semua, Selamat pagi, apa kabar? luar biasa. Luar biasa ya, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita ya pagi ini. Dan kembali kepada koordinator kita Pak Yanto, dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Selamat Amin, pagi, shalom. Pak, buat kita semuanya. Patut bersyukur Amin. hari ini kita masih bisa menghadiri ibadah yang diadakan oleh Gereja CLCC, dan semalam kita istirahat, dan pagi hari ini telah disegarkan oleh Tuhan. Itu adalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, ibadah kita mulai pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menghadap ke hadirat Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menciptakan segala isi yang ada di bumi ini, kami menghadap pada hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah daripada Engkau, di mana semalam kami istirahat, dan hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan, kesegaran, dan kami bisa menghirup udara segar. Itu adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami sebentar akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan lebih-lebih mendengarkan akan kebenaran daripada firman Engkau. Berikanlah kami hati yang terang, berikanlah hati kami yang penuh dengan sukacita. Untuk itu Tuhan, kami juga terkhusus mendoakan hamba-Mu yang setia untuk melayani pagi hari ini. Berkati ya Tuhan, Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan melayani kita semuanya. Berkati kami semua. Dan untuk saudara-saudara kami yang lainnya, yang belum hadir juga Tuhan berkati. Dan yang hadir ini ya Tuhan, Tuhan juga berkati, berikan hati yang gembira, sehingga firman tadi nanti ya Tuhan, dapat kami terima dengan sukacita, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, baiklah. Sambil menunggu teman-teman, untuk itu kami akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini, yaitu 10 Agustus, pukul 4 Indonesia, pukul 5 Hongkong, pukul 23 Jerman. Host nanti Ibu Weli, buku pun dari Jayapura, Papua. Worship leader pembicara oleh Bapak Pendeta John Sarbunan di Kediri. Doa prophetik nanti Bapak Yanto dari Lawang. Pengumuman Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Dan yang keenam adalah selesai. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilakan Bapak Pendeta. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita akan menghampiri Tuhan di pagi hari ini ya. Kita akan naikkan beberapa pujian bagi Tuhan Yesus. Pujian yang sangat indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau El Shaddai yang kami cinta, yang kami sembah. Haleluya. Yesus, kami datang memujamu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu.
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, Yesus Engkau baik. Engkau luar biasa Tuhan. Sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Katakan sama-sama, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Doa kami, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari Tuhan, kami datang memuja-Mu di pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir untuk kita sekalian. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh yeah. Haleluya. Ya Tuhan. Semuanya angkat suara bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, semuanya bersukacita sambil goyang ke kiri, goyang ke kanan, biar badanmu sehat, badanmu tambah segar. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih.
Haleluya Tuhan. Semuanya angkat suara. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Semua katakan sama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yang Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Maka Tuhan, dalam ini Engkau mendengar apa yang kami katakan, kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Biarlah hari ini Engkau manis, Engkau mendengar apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, ini hidup kami di hadapan. Kami bawa segenap hidup kami, ya Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Mari katakan sama-sama. Selagi ku ada, yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka.
hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar hadapan-Mu Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan hati bersuka setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya di pagi ini. Dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan, akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Punidi dari Kota Kediri. Iya, saya handle aja Pak John. Oke, ya silakan Bu Magda. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami telah banyak memuji memuliakan nama. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus. Dan berilah kami hati yang selalu rindu akan firman. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami merindukan akan sabda-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Untuk doa sebelum firman akan disampaikan, sudah dinaikkan oleh Ibu Magda dari Kota Kediri. Tuhan berkati ya Bu Magda. Amin. Terima kasih Pak John. Tetap semangat ya. Amin. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Tuhan akan menolong kita semua pagi hari ini. Bagi saudara yang punya permohonan doa, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita semua ya. Orang percaya bila dengan yakin didoakan ya. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Baiklah saudara, mari akan kita lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang luar biasa, yang akan menuntun, menolong kita, yang akan memberikan kita kesegaran, kekuatan ya. Untuk kita terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai Maranatha. Haleluya. Sebuah tema yang diangkat di pagi hari ini yaitu arti penting sesuatu bagi Tuhan dan dirimu. Kira-kira apa ya yang penting bagi Tuhan dan bagi diri kita? Ya, saudaraku, nanti kita akan pelajari. Namun kita akan lihat sebagai pendahuluan, nats bacaan Alkitab kita pada pagi ini, Matius 13 ayat 46, dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, Matius 13 ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Saudara-saudara, ini ada seseorang yang Yesus memberikan dalam kisah sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang mencari harta yang terpendam, dan setelah dia ditemukan mutiara yang sangat berharga, apa yang terjadi? Ya, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga ya, dan penting bagi hidup orang percaya. Jadi firman itu dia adalah seperti mutiara, bahkan lebih dari mutiara itu, saudaraku. Sehingga orang yang pergi mencari harta karun, harta terpendam ini, setelah dia menemukan, saudaraku, dia menjual seluruh miliknya untuk apa? Membeli mutiara itu. Ya, saudaraku, membeli firman itu, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, saya percaya suatu hari kita akan lihat bahwa orang akan datang dari berbagai penjuru bumi. Cuma untuk apa? Mereka mau mendengar firman Tuhan. Ya, pada waktu itu firman Tuhan sudah diangkat dari muka bumi. Dan mereka berusaha, mereka menyeberang dari pulau ke pulau, dari utara ke selatan, barat ke timur untuk mencari firman. Tapi firman pada hari itu sudah diangkat dari muka bumi. Dan mereka berupaya untuk pergi menjual harta kekayaan untuk mencari firman. Tapi firman sudah tidak ada lagi, saudaraku ya. Nah, maka itu mereka baru sadar bahwa betapa berharganya firman itu. Dan firman itu adalah Allah sendiri, saudaraku ya. Dia seperti harta karun, harta terpendam, mutiara yang sangat berharga ini, sehingga orang rela menjual seluruh miliknya untuk memperoleh itu, saudaraku. Dan saya yakin Bapak Ibu suatu hari firman-firman yang saya sampaikan ini Bapak Ibu mencatat dengan baik, Bapak Ibu mendengarkan dengan baik, satu hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan.
Dan ini orang akan rela mengkonversinya. Dengan apa? Dengan uang mereka. Mereka mencoba untuk membayar. Bahkan mereka akan mengikuti seminar-seminar itu, saudaraku ya. Dan mereka demi untuk apa? Mereka ingin mendengar firman itu. Untuk menolong mereka yang susah, dihiburkan, yang lemah, dikuatkan. Yang dalam persoalan mereka ingin mendapatkan jawaban dari firman itu, saudaraku. Dan saya percaya sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita semua ini tidak kebetulan. Suatu hari firman ini orang akan cari, orang akan rindu sekali, rela untuk mengkonversinya. Mereka menjual segala harta kekayaan mereka demi untuk hanya mendengar firman ini. Ya, tapi sayang firman itu sudah diangkat dari muka bumi. Mumpung waktunya masih ada, kesempatan masih ada, jangan kita sia-siakan, saudaraku. Oke, saudara-saudara, saya percaya untuk firman Tuhan ini dapat kita baca tentang arti penting ya, sesuatu yang penting bagi Tuhan dan bagi kita. Ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 19 sampai 21. Di sini ada 3 arti tentang 3 kebenaran, arti penting sesuatu yang sangat berharga bagi Tuhan dan bagi kita sekalian ya, bagi diri kita. Saudaraku, dan kita tanya kira-kira siapa? Dia adalah orang yang mengerti arti penting sesuatu yang berharga bagi Tuhan dan bagi dirinya. Dia adalah orang yang memiliki 3G. 3G itu penting. Apa itu G? Mari kita lihat G yang pertama itu bernama gunakan waktu yang singkat sesaat lagi itu sebaik mungkin bersama Yesus ya, karena Yesus pun di bumi tidak lama, hanya 33 tahun setelah itu dia naik ke sorga. Kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 19. Ya, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Amin, sebab dia hidup. Ada hari esok ya, itu lagu pujian yang indah, yang pujian klasik yang sudah lama ya. Itu lagu itu ditulis tahun 1972, saudaraku. Dan lagu ini benar-benar sudah memberkati banyak orang ya, percaya di seluruh muka bumi. Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya Yesus mau bilang kepada orang-orang pada waktu itu, aku ini di bumi nggak lama loh. Aku hidup ini hanya singkat saja. 33 tahun setelah itu aku naik ke surga, aku pulang ke tempatku aku berasal, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, G yang pertama, arti yang penting bagi kita dan bagi Tuhan, yaitu gunakan waktu yang singkat ini. Waktu berlalu begitu cepat, saudara. Kita ikuti ya, dan terasa kita sudah di bulan Agustus, hari ini tanggal 10. Ya, saudaraku ya. 5 bulan lagi ke depan, saudaraku, kita akan merayakan Natal, saudaraku ya. Ini waktu begitu cepat, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita mari gunakan waktu yang ada ini, waktu singkat ini supaya apa? Waktu ini tidak terbuang. Dalam kitab Efesus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kata pergunakan waktu yang ada, itu dalam bahasa Inggris disebut redeem. Redeem itu artinya menebus, membayar waktu yang ada. Sama seperti Bapak Ibu lihat ya, ini saya pakai jas, Bapak Ibu pakai pakaian yang ada di badan Bapak Ibu saat ini, ya Pak Yanto pakai dasi, ya saudaraku. Ini sebelumnya kan barang ini ada di toko, ya kan? Belum menjadi milik kita, itu dipajang di toko, menjadi pemilik toko, dan dia jual itu. Nah, kita lihat, kita suka, kita tertarik, dan kita ingin memilikinya. Supaya kita bisa mendapatkan barang itu, apa yang terjadi? Kita harus keluarkan uang kita, betul? Kita harus bayar, kita tebus barang itu, baru kita bisa mengenakan menjadi milik kita. Nah, sama, saudaraku. Tuhan ingin engkau menebus waktumu, gunakan waktu yang ada. Waktu-waktu yang dulu engkau sia-siakan, engkau abaikan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak membangun imanmu, sesuatu yang tidak membuat imanmu bertumbuh, sesuatu yang membuat engkau rasanya hatimu kosong, engkau jauh dari Tuhan. Nah, sekarang waktunya, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, Tuhan ingin engkau menggunakan waktu yang singkat ini sebaik mungkin bersama siapa? Bersama Yesus.
Bersama Yesus hatimu damai. Bersama Yesus hatimu akan tenang. Bersama Yesus hatimu akan penuh sukacita. Tapi kalau engkau sendiri tanpa Yesus, hatimu dalam keadaan takut, gelisah, bimbang, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Maka itu banyak orang gagal. Kenapa? Karena mereka tidak bersama Yesus. Tapi tatkala mereka bersama dengan Yesus, di saat mereka susah dan sedih, mereka tahu ada Yesus yang selalu menghibur mereka pada waktu susah, menolong mereka pada saat mereka membutuhkan pertolongan, bahkan menyembuhkan mereka pada waktu mereka dalam keadaan sakit, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, bersama Yesus kita kuat, kita menang, kita berhasil. Tapi kalau kita tidak bersama Yesus, tanpa Yesus kita gagal, kita kalah. Kita akan dalam keadaan benar-benar terpuruk dan menyedihkan, saudaraku. Ya, jadi Tuhan ingin, saudara, arti penting ya saudaraku bagi Tuhan dan bagi diri kita masing-masing, yaitu kita punya yang pertama, gunakan waktu yang singkat ini ya, waktu yang singkat yang Yesus bilang sesaat lagi. Ya, gunakan waktu itu sebaik mungkin bersama dengan Yesus. Mumpung masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan, jangan kau sia-siakan. Nah, biasanya orang baru sadar, dia baru menyesal itu setelah dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat, semuanya sudah terlambat, sudah selesai. Dia baru sadar, dia baru kaget, dan dia menangis, tapi sudah tidak ada lagi waktunya bagi dia. Saudaraku, itu kesempatan demi kesempatan diabaikan, dibiarkan begitu aja. Tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti sahabat contohnya Esau, saudaraku, yang kita sudah pelajari di waktu yang lalu ya, dalam kitab Kejadian, bahwa Esau menganggap remeh hak kesulungannya. Sehingga apa yang terjadi, dia dengan begitu saja membiarkan hak kesulungan dia jual kepada adiknya yang bernama Yakub, dan Yakub tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Yakub langsung menukarkan, mengkonversi dengan apa yang Esau inginkan, yaitu semangkuk kacang merah. Gara-gara semangkuk kacang merah ini saja Esau rela menjual hak kesulungannya. Saudaraku, ada banyak orang percaya, orang Kristen, saudaraku, karena hanya demi kedudukan, demi jabatan, demi pasangan hidup, saudara, mereka rela menjual Yesus, menjual imannya. Untuk apa? Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi Alkitab berkata, saudara-saudara, semuanya itu sia-sia. Nah, hari ini, saudaraku, pastikan bahwa Yesus itu yang menjadi sesuatu pribadi yang penting bagi kita. Memang secara fisik, tubuh insani, tubuh jasmani, dia tidak ada di bumi, tapi rohnya, firman-Nya, perkataan ada di bumi. Dan itulah sebabnya kita sangat membutuhkan firman ya. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, arti penting sesuatu bagi Yesus Tuhan kita dan bagi diri kita, yaitu dia punya G yang kedua. G yang kedua itu gunakan apa? Selain yang pertama dia gunakan waktunya, yang kedua dia gunakan pengetahuannya. Untuk apa? Dia bisa mengenal arti Bapa di dalam Yesus dan di dalam diri kita. Mari kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 20. Ya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Amin. Yesus bilang pada waktu itulah kamu akan tahu. Kata tahu ini arti kata dasar ya. Jadi ditambah awalan P, ditambah akhiran an. Jadi pengetahuan, saudaraku. Saudara, yang kedua yang Tuhan mau kita gunakan ini adalah pengetahuan. Saudaraku, pengetahuan itu apa? Untuk kita bisa mengenal arti Bapa itu di dalam kehidupan Yesus dan Yesus di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen tidak sekedar jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang benar-benar mengenal Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, Allah Roh Kudus, itu dia harus kenal, saudaraku. Sehingga apa? Membuat imannya ini makin kuat, membuat hatinya mantap, tidak mudah terombang-ambingkan, digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudaraku ya. Dan memang ini cara setan untuk membuat banyak orang dalam keadaan bimbang, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan firman yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu sangat berbahaya, saudaraku.
Tuhan Yesus katakan kalau ada salah seorang menyesatkan salah satu anak kecil ini, lebih baik bagi orang itu lehernya diikat dengan batu kilangan dan dilemparkan ke dalam laut, ditenggelamkan, ya, daripada dia menyesatkan anak kecil. Anak kecil ini adalah orang-orang yang polos, orang-orang yang belum memiliki kedewasaan. Nah, beda cara pikir anak kecil dengan orang dewasa itu beda satu. Orang dewasa itu dia begitu jeli, dia tidak mudah dibohongi, tapi anak kecil itu bisa dibohongi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu Tuhan mau kekristenan kita jangan kekristenan kanak-kanak, tapi kekristenan yang mencapai level kedewasaan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, diajak ke sana, yuk ke sana, diajak ke situ, yuk ke situ, sehingga akhirnya bingung mana yang benar ini, saudaraku, ya. Kalau saudara di YouTube itu banyak sekali, saudaraku, orang jadi bingung karena hamba Tuhan ini bilang begitu, hamba Tuhan sana bilang begini, jadi bingung. Dan itu memang cara setan membuat orang dalam kebingungan supaya apa? Dia bisa masuk dan menyesatkan orang. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan dengan benar, saudara, ya, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, arti penting bagi Tuhan dan bagi diri kita itu apa? Yang ketiga, dia punya G yang ketiga, yaitu gunakan kasih. Ya, gunakan kasihnya kepada Tuhan untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Tadi yang pertama, gunakan waktu. Yang kedua, gunakan pengetahuan. Sekarang gunakan kasihnya kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, G yang ketiga ini Tuhan ingin, saudara, engkau dan saya menggunakan waktu itu, saudaraku, ya. Untuk apa? Menggunakan kasih. Kasih kepada Tuhan. Ya, kasih kepada Tuhan untuk apa? Melakukan perintah Tuhan. Yesus bilang di dalam ayat sebelumnya, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 21 ini, yang tadi sudah dibacakan, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, siapa dia? Yesus bilang, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau orang bilang dia mengasihi Tuhan, buktinya apa? Tunjukkan dong buktinya. Orang kalau mengasihi Tuhan tuh orang akan melakukan segala perintah Tuhan. Dia sebelum melakukan perintah Tuhan, dia pegang dulu perintah Tuhan. Ini Tuhan, perintahmu, firmanmu yang aku pegang ini. Ini adalah hartaku, ini adalah jaminan hidupku, ini adalah masa depanku. Nah, setelah dia pegang karena dia merasa ini sesuatu yang sangat berharga, dia tidak mau kehilangan barang berharganya, dia pegang erat-erat, saudaraku, ya. Dan kemudian dia melakukannya, saudaraku, ya. Jadi firman ini seperti mutiara yang sangat berharga, itu yang dicari, dibutuhkan. Dan firman ini adalah jawaban bagi dunia, ya, saudaraku. Nah, mari kita akan lihat apakah hasilnya dari arti penting sesuatu bagi Tuhan dan bagi diri kita. Kita lihat hasilnya. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, ya, pada firman Tuhan itu dia melihat Yesus hidup dan kamu pun hidup, saudaraku, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Amin. Siapa yang tidak melihat Tuhan dan siapa yang melihat Tuhan? Yang tidak melihat Tuhan yaitu adalah dunia. Nah, dunia ini sudah penuh dengan berbagai macam dosa dan kejahatan, penuh dengan berbagai macam segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa melihat firman Tuhan. Tapi kita semua orang-orang yang percaya, yang taat pada firman, kita melihat Yesus itu hidup, ya. Dan Yesus bilang, dan kamu pun akan hidup. Hidup di waktu saat ini, di masa kekinian, dan di waktu yang akan datang, yaitu sorga, suatu. Jadi bagi orang percaya pada Yesus Tuhan, firman yang hidup, saudara, dia hidup dua kali. Hidup pertama seperti kita hidup hari ini, dan hidup yang kedua
nanti kita bersama dengan Yesus dalam kekekalan dalam kerajaan sorga. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bagi mereka yang menolak Yesus, bagi mereka yang murtad meninggalkan Yesus, mereka cuma hidup sekali saja, hidup di bumi seperti kita hari ini. Tapi kalau mereka mati, matinya 2 kali. Mati pertama kali di bumi dikuburkan ya, dalam liang lahat kubur itu ukuran 1 kali 2 meter. Nanti pada saat mereka dihakimi di dalam pengadilan Allah, mereka akan mengalami kematian yang kedua. Di mana? Di dalam neraka. Mengerikan Bapak Ibu. Kematian yang kedua, kematian yang kekal. Tidak ada, saudaraku ya, habis-habisnya. Mereka disiksa luar biasa. Mereka baru menyesal, mereka mau bertobat, minta ampun, meninggalkan dosa. Mereka mau berjanji ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah tidak mungkin lagi, saudaraku. Mereka bilang, Tuhan, aku mau mempersembahkan apa yang bisa aku persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah tidak mungkin lagi. Mereka bilang, mau buka tempat rumahnya untuk ibadah. Sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena sudah terlambat. Nah, kita semua yang setia kepada Tuhan ini, yang taat, yang percaya pada firman, kita hidup di muka bumi ini bersama Tuhan pada waktu Tuhan datang kembali membawa kita masuk dalam kerajaannya. Kita hidup juga yang kedua di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan everlasting life, ya. Singkatan dari gereja CLCC itu adalah City Everlasting Life Community Church. Jadi gereja hidup kekal, saudara-saudara. Apapun nama gereja itu, sebesar, sebagus apapun, semua akan menuju pada hidup yang kekal, suatu. Karena itu apa yang kita lakukan di bumi ini, itu akan berdampak dalam kekekalan, suatu. Jadi kalau kau menabur kebaikan, kau menabur kesetiaan, engkau juga akan menuai itu. Baik untuk masa kini dan masa yang akan datang, suatu ya. Jadi ibadah-ibadah seperti ini, justru ini sangat menolong kita, mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang kedua. Arti penting sesuatu bagi Tuhan dan bagi diri kita itu apa? Hasilnya adalah ini, suatu bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia satu dengan Bapa dan Bapa satu dengan Yesus dan Yesus satu menjadi satu dengan dirinya. Mari kita lihat ya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20. Ya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu lihat skemanya seperti itu ya, urut-urutannya seperti itu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Taunya bagaimana? Bahwa aku di dalam Bapa. Amin. Yesus dalam Bapa ya. Kemudian kamu di dalam aku, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi urutannya, saudaraku, Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus ya. Dan aku, Yesus bilang, aku di dalam kamu. Artinya, saudaraku, adalah bagi orang percaya taat pada firman, dia, saudara saya ini menjadi satu dengan Bapa di sorga, menjadi satu dengan Yesus, dan Yesus itu baik Bapa dan Yesus juga menjadi satu dengan diri kita. Jadi ada kesatuan, unity, saudaraku. Ini luar biasa ya, sebuah rahasia yang Tuhan singkapkan. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Hasil yang ketiga dari arti penting sesuatu bagi Tuhan dan bagi diri kita, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dikasih oleh Bapa dan Yesus pun akan menyatakan dirinya kepadanya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Amin, haleluya. Ini luar biasa, saudaraku. Luar biasanya di mana? Jadi kalau kita taat firman, saudara kasih Tuhan ya, kita dikasih oleh Bapa dan Yesus itu akan menyatakan dirinya kepada kita. Amen. Sehingga kita bisa mengenal, oh ini Yesus Tuhan, juru selamat kita, saudaraku ya. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan hidup kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita pencerahan, lebih hari lebih setia lagi kepada Yesus Tuhan ya. Jadi kita kenal Tuhan tidak samar-samar, tapi kita kenal Dia itu benar-benar secara nyata. Nyatanya di mana? Di dalam firman-Nya. Oke, biarlah firman Tuhan berkati kita semua dan pagi ini kita akan berdoa dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo.
Ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami dan dikuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak kami. Biarkanlah perkataan-Mu menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman pada pagi hari ini yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan. Ya Yesus. Saya percaya mujizat hadir pada pagi hari ini, Roh Kudus hadir pada pagi hari ini. Ya, Yang Yesus. sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, makin lama firman makin besar kuasanya Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan, mulai dari pagi maupun malam. Ya Yesus. Terima kasih ya Bapak, juga berilah satu keluarga, beri kekuatan anak-anak maupun Bu Sinta dengan problem masalah yang ada di kantor pos itu. Kami percaya Tuhan selesaikan semuanya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan Engkau dengan firman ini. Satu yang lemah juga dikuatkan, yang beban berat Engkau juga beri kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin coba untuk ngecek lagi ya. Apa Bapak Ibu masih ingat 3 poin tadi? Saudaraku, ada 3G. G yang pertama apa tadi? Gunakan waktu ya. G yang kedua apa? Gunakan pengetahuan. G yang ketiga apa? Gunakan kasih ya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya kita selalu makin hari dibawa makin dekat dengan Tuhan. Ya, kembali kepada host kita pagi hari ini. Sahabat kita terkasih, Ibu kita dari Jayapura, Papua. Ya, baik Bapak Pendeta, sebelumnya saya minta maaf, tadi saya sudah masuk, tapi karena masih sepi saya keluar, sehingga saya terlambat untuk masuk dan sudah mulai. Ya, baik, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan buat kita semua. Lewat penyembahan bahkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bagaimana arti penting sesuatu bagi Tuhan dan diri kita, yaitu kita selalu dengan 3G menggunakan waktu yang singkat dan menggunakan pengetahuan mengenal arti Bapa dalam Yesus dan gunakan kasih pada Tuhan. Ya, waktu yang singkat ini kita selalu gunakan dengan baik lewat ibadah yang kita lakukan, mendengar firman Tuhan tentang perintah yang kita harus tahu dan kita bukan tahu saja tapi melakukan dalam hidup. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini memberkati kita semua, dan kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kita mampu melakukan dalam tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita semua dan memberkati hambanya yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa melayani kita untuk baik ibadah pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan.
Tuhan Yesus memberkati hambanya, berikan sehat, kuat, umur panjang, supaya terus melayani akan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, khusus kepada kita semua dan kepada setiap orang yang mau dilayani untuk diselamatkan. Tuhan berkati, dan terima kasih buat Ibu Magda dari Kediri yang sudah berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar, dan Tuhan Yesus memberkati, dan Ibu Joyce dari Sidoarjo yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Ibu Weli yang memberi kesempatan pada saya. Mari kita menaikkan doa prophetik yang nanti kita akhiri dengan air isip. Doa prophetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdasar dan hari ini akan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tangan yang disesuaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Terima kasih Pak Yanto. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Halo Juna. Puji Tuhan. Tuhan berkati Juna ya. Amin. Kita doakan sebentar lagi adiknya Juna akan lahir ya. Oke, amin. Ya. Amin, amin. Baik, makasih kami sampaikan buat Bapak Yanto yang telah menaikkan doa prophetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, makasih Bu Willy. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Puji Tuhan kami bisa berkumpul kembali pagi ini. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC
dengan nomor 0331268401 atau via OVO, rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan. Di ibadat gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, sama dengan kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info spesial Happy Birthday Agustus 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 14 bulan 8 2023, Ibu Willy Hubun Jayapura, Papua. Tanggal 23 bulan 8 2023, Niko Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2023, Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati dengan 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Semangat ya. Salam buat Bu Nini dan Bu Lina ya semuanya. Ya Pak John, terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yayu Kuswandi yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kami berikan waktu kepada Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Weli yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jajuk Koswandi. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga bisa hadir mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Salam kepada Bu Nini. Dan terima kasih terima kasih kepada Ibu kita Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bu Joyce atas kehadirannya. Dan terima kasih kepada yang hadir semuanya ini, ada Bu Sinta, Bu Meliwati, dan anak-anak. Terima kasih.
Tuhan memberkati. Demikian. Terkhusus kepada hambanya yang setia, Bapak Pendeta John Sarbunan, terima kasih banyak atas firman yang telah kita dengar bersama. Tuhan memberkati pelayanannya Bapak. Sekali lagi, terima kasih Bapak yang setia melayani kita semuanya. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu kita, Wendy Hukubu. Silakan Ibu. Ya, baik. Atas ucapan terima kasih buat kita semua oleh Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya persilakan pada hambanya Bapak Pendeta untuk doa berkat untuk itu semua. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu hati kita berdoa untuk menantunya Pak Yanto, yaitu Ibu Christine ya, ibunya Juna yang hari ini akan dioperasi karena jam 5 ini pagi ini akan dioperasi karena anak yang kedua akan lahir. Kita doakan ya. Bapak, uluran tangan kasih-Mu untuk menantu Pak Yanto, yaitu Ibu Christine, ibunya Juna. Kami doakan dalam nama Yesus. Biarlah jam 5 ini operasi bisa berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Sehingga semuanya lancar, semuanya dimudahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan anak ini akan lahir dengan baik, dengan selamat, supaya penuhlah sukacita, oh Tuhan, Pak Yanto dan keluarga besarnya. Terkhusus untuk, ya Tuhan, Ibu Christine dan suaminya, Angga, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan selalu, berikan kesehatan yang baik bagi Ibu Christine dalam nama Yesus. Berkati juga, oh Tuhan Yesus, untuk Ibu Eva dan suami dan anaknya, memberkati mereka semua, berkati Pak Yanto Bu Yani, tetap percaya dalam perlindungan Tuhan, sempurna aman, dan khusus untuk Juna, engkau jadi anak yang jenius, anak yang brilian, anak yang pandai cerdas oleh karena hikmat Tuhan turun atasmu, karena firman Tuhan yang kau dengar di dalam nama Yesus. Terima kasih, berikan kekuatan kesehatan bagi Pak Yanto dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ya Tuhan Ibu Beli Hukubun yang mohon didoakan untuk oh Tuhan keponakannya yaitu Pak Wahyu Hukubun, pulihkan kesehatannya, dan juga untuk anaknya Arsenio, cucunya Bu Weli, Tuhan sembuhkan dia sehingga dia bicara bisa lancar dengan baik dan jelas dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Aldo yang dalam mengikuti pendidikan di SPN, Sekolah Kepolisian Negara, supaya semuanya bisa sampai pada akhirnya dia bertugas dengan baik menjadi seorang anggota kepolisian. Terima kasih. Tuhan berkati pekerjaan Pak Wahyu Hukubun, tambahkan order omset dalam nama Yesus. Berikan juga kekuatan kesehatan bagi Bu Weli, yang juga di bulan ini dia berulang tahun bersama cucu-cucunya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, untuk Ibu Joyce Putirai, untuk Pak Jonathan Ponidi, Ibu Magdalena, untuk juga Ibu Meliawati, untuk juga Ibu Sinta, anak-anak kami, Yohan Sini James. Tuhan berkati mereka semua, teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini Tuhan, Ibu Rosalin yang juga, oh Tuhan, dalam keadaan rawat di rumah sakit, Tuhan sembuhkan kakinya yang akan, oh Tuhan, dioperasi, semua dimudahkan, dilancarkan di dalam nama Yesus. Berikan perlindungan, kekuatan kesehatan untuk Pak Darmawan Lim juga, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus, pulihkan keuangannya, ekonomi bisnisnya, semua dibuat Tuhan bertambah-tambah. Ibu Ongkyo Kim, Ibu Ratna Marlina, kami doakan teman-teman kami yang kondisi kesehatan terganggu, Tuhan sembuhkan mereka. Juga Ibu Lea Siwalete, siapapun yang sakit hari ini, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Untuk Pak Umar, suami Bu Joyce, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswanti, untuk juga Ibu Nini, Ibu Lina, pulihkan kesehatan mereka. Demikian juga dengan cucu anak Dev, Samuel, Tuhan sembuhkan, dia bisa bicara dengan lancar, dengan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang baik. Dalam nama Yesus, berikan masa depan baginya, juga untuk anak Eleanor dan Kimberly, berkati mereka semua. Terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan
buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, studi, pekerjaan, karir, anak-anakmu, cucu-cucumu semua diberkati Tuhan. Diberkatilah juga pelayananmu di dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini semua sudah terima mujizat, baik Ibu Meli Hukubun, Ibu Jajung, Ibu Joyce, Tuhan Pak Yanto, Pak Jonathan Punidi bersama istrinya Ibu Magdalena, dalam nama Yesus juga untuk Ibu Sinta, Ibu Meliawati, semua hari ini sudah terima jamahan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya Tuhan memberkati kita, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan juga sudah sembuhkan ya, semua kita, Ibu Indriani, penantunya juga sembuhkan. Amin. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Untuk doanya, pelayanannya pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Yanto. Juna. Kita mau dapat adik ya. Terima kasih Bu Weli. Terima kasih Pak Pendeta doanya. Sama-sama Pak Yanto. Salam buat Bu Yani. Cindy, James, Tuhan berkati, Puji Tuhan. Berkati semuanya. Ya, shalom. Pak Yanto, salam buat Ibu Christine ya. Berkati kita. God bless you all. Oke, God bless you all teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Salam buat keluarga semua di rumah, Bu Jajuk. Salam buat semua di rumah ya. Salam Bu Lina. Bu Lina sama Bu Sinta ya, lupa saya. Bu Nini. Nini, salam buat Bu Nini, Bu Jaju. Nah, makasih Bu Jaju. Ya, Sampai God jumpa. bless you all. God bless you all. Bye-bye. Pak Jonathan, semangat ya. Bu Magdalena, semangat, Tuhan berkati semuanya. Oke. Magdalena Amin. sama suaminya. Pak Jonathan. Luar biasa ya Pak Jonathan. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.